anak-anaknya yang taat dan setia gitu untuk mendapatkan kasih karunia-Nya, untuk mendapatkan mukjizat-Nya. Itu sih. Yes. Luar biasa. Ya, itu ya, benar ya, bahwa kita dapat keselamatan itu cuma-cuma diberikan karena Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi dosa-dosa kita. Tapi juga perlu diingat bahwa keselamatan itu perlu dikerjakan. Paulus juga mengatakan bahwa kerjakan keselamatan. Gitu ya. Jadi karena kita sudah selamat, maka kita perlu untuk melakukan kebaikan. Gitu. Dan perlu membawa orang juga kepada keselamatan. Gitu ya. Perlu membawa orang itu kepada bahtera Nuh. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi satu hal yang menarik juga, satu sisi kita jangan jadi seperti Nuh juga ya, yang hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat gitu. Tapi kalau bisa kita bawa banyak orang kepada bahtera Nuh. Gitu. Kalau para bapak-bapak gereja itu sangat suka menganalogikan gereja itu seperti bahtera Nuh. Ya, jadi yang selamat yang hanya ada di dalam bahtera Nuh gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Yes, luar biasa. Next yang lain, monggo silakan. Aku Kak mau nanya. Yo. Aku nggak tahu sini udah ditanya atau belum, cuman aku kayak di ayat 7 di ayat 4 itu dibilang sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan atas bumi, atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada dan kujadikan itu. Nah itu apa ya, kenapa spesifik 40 hari gitu loh Kak, sama kayak waktu Yesus berpuasa gitu kan 40 hari. Nah aku kayak bingung gitu, kenapa di Alkitab tuh kayak sangat spesifik banget dari angka, terus segala-galanya tuh kayak, oh apa maksudnya ini gitu. Itu sih yang pengen gue tanyakan. Wah, luar biasa Mel, luar biasa. Karena emang gini ya, nah kalau kita pelajari, nah ini juga aku sebenarnya belum mempelajari secara detail, tapi yang aku tahu juga bahasa Ibrani itu sebenarnya nggak punya angka sebenarnya, sesungguh-sungguhnya itu nggak punya angka, gitu. Jadi angka 1 itu P kalau nggak salah. P, Aleph gitu ya. Nah 3, 4, 5 aku lupa gitu ya. Kata P atau 1 itu sebenarnya artinya lain apa gitu loh. P itu apa? Mulut kah atau apa gitu loh. Tapi itu dijadikan angka 1 dalam bahasa Ibrani. Itu Aleph juga hal yang sama gitu. Atau maknanya sebenarnya lain, tapi dijadikan angka 2 dalam bahasa Ibrani. Jadi kata 40 itu pun juga secara literal itu bukan cuma berarti angka 40, tapi juga memiliki makna lain gitu sebenarnya gitu. Dan memang itu benar kata Amel. Jadi kalau kita baca Alkitab, angka-angka ini penting. Angka-angka ini, makanya kalau kita nanti baca kitab Keluaran, kita ada arsitektur kemah pertemuan gitu ya, sekian hasta, itu semua angka itu penting. Tidak ada satupun angka yang tidak penting. Karena semuanya simbolik, angka-angkanya angka-angka simbolik. Kayak 666 di dalam kitab Wahyu, itu angka simbolik. Gitu. Jadi bukan literal 666 gitu, tapi itu 666 itu apa? Suatu kalimat atau suatu kata yang diangkakan gitu. Nah, itu ada ilmunya tuh. Dalam ilmu bahasa itu ada ilmunya. Jadi suatu kata yang diangkakan itu ada ilmunya. Nah, tapi aku belum belajar detail. Tapi memang benar. Kalau Amel bilang, kenapa 40 ini berulang ya? Ya, seperti 40 tahun perjalanan umat Israel di padang gurun, 40 hari Yesus berpuasa, 40 hari Musa bertemu face to face dengan Tuhan. Dan memang karena ada satu makna yang sama, yaitu makna pemurnian, makna persiapan, itu ada di angka 40. Itu menarik. Nanti akan aku bahas juga secara detail. Bukan cuma angka 40 yang ada, tapi bahkan angka 50 di dalam angka 150 pun punya makna.
Nah, itu menarik. Terima kasih Mel. Berarti ini dong Pak, apa ya, mengapa kita puasa tuh 40 hari, karena emang secara alkitabiah itu untuk memunikan seperti yang kakak bilang. Ya, itu salah satunya juga. Selain itu memang kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus yang berpuasa 40 hari. Dan Tuhan Yesus memilih hari puasa 40 hari nggak sembarangan. Itu karena Yesus adalah Israel baru. Tuhan Yesus mau membawa Israel baru. Yesus kan Adam baru kalau kata Paulus. Dan Tuhan Yesus mau menciptakan Israel baru. Jadi perlu 40. Jadi angka 40 ini perlu dilaksanakan lagi. Itu sebagai lambang 40 tahun orang Israel berada di padang gurun. Begitu Mel. Oh, oke. Makanya Yesus puasa kan di padang gurun dia. Iya juga. Ya kan? Bukan puasa di rumah gitu. Bukan karena kalau di rumah banyak godaan, enggak gitu. Tapi memang maknanya itu melambangkan Yesus seperti orang Israel yang 40 tahun itu berada di padang gurun. Yesus juga melakukan hal yang sama, 40 hari berada di padang gurun. Nah, kayak gitu Mel. Oke. Luar biasa lah. Terima kasih Mel. Luar biasa. Ya. Monggo silakan yang lain. Siapa lagi? Mau tanya boleh, mau sharing boleh, mau kesaksian boleh. Silakan. Siapa nih? Leo. Silakan Le, utarakan. Nah, ini filsuf kita nih ada di sini. Silakan Le. Sebenarnya ini tuh bacaan apa ya, antara historis ataupun antara tidak historis juga ya. Salah satu hal yang pernah jadi bahan diskusi kami mengenai air bah dan Nuh ini, kejadiannya itu ada di sekitar Turki sana gitu ya. Tapi entah kebenarannya seperti apapun kita juga tidak tahu. Maka seringkali ketika diskusi mengenai air bah ini dosa manusia sebelumnya kan karena itu ya, anak-anak yang bergaul dengan Allah kemudian menikah dengan anak-anak perempuan manusia gitu ya, dan kejahatan atau dosa saat itu yang kemudian Allah itu murka. Masalahnya kejadian air bah ini benar, ini kan menjadi satu pertimbangan apakah akan terjadi di kemudian hari itu ya. Banyak pendapat mengatakan bahwa seperti itu tidak mungkin, karena kan Allah sendiri yang berjanji tentang dari pelangi itu bahwa aku tidak akan pernah itukan lagi gitu ya. Tetapi dari segi moralitas Nuh ini yang menjadi perhatian. Secara umum kan air bah memang jadi hukuman Allah kepada manusia langsung gitu ya, dari dunia yang sangat-sangat mungkin haram, tidak bertobat gitu ya. Bisa jadi, saya tuh pernah baca di Perjanjian Baru, saya lupa di mana, kejadian seperti ini tuh akan terulang lagi ketika di akhir zaman, tapi dengan api gitu. Nah itu saya lupa di mana, entah di surat Rasul Petrus atau surat saya lupa, tapi saya yakin pernah baca itu. Terus kemudian kisah dari air bah ini sekaligus juga menyatakan antara hukuman dan keselamatan gitu ya. Air bah itu memang membinasakan banyak hal, apapun itu ya, tapi sekaligus juga membawa kehidupan yang baru. Nah, dalam diskusi yang mungkin tak filsafat tak moral, bisa jadi ya barangkali bahwa
kehidupan dunia saat ini yang kacau itu memang harus dihancurkan benar-benar gitu, sehingga dibangun kembali dari awal. Memberikan kesempatan yang baru pada manusia yang baru, atau istilahnya itu new mind gitu. Maka dalam kaitannya dengan misalkan politik, selama old mind masih ada kuasa, ya sebenarnya kita tuh tidak akan pernah berjalan kemana-mana. Ya, saya kira itu saja. Jadi poin saya yang paling penting adalah air bah ini berbicara memang ada hukuman, ada juga keselamatan. Selain air bah itu menghapuskan orang-orang yang korup, orang-orang yang tidak bermoral, itu pun juga menyelamatkan gitu orang-orang yang masih punya moral. Nah, tapi diskusi pun akan selesai sampai di situ, sebab siapa sih yang berani ngomong moral saya benar, moral saya baik. Ya, saya kira itu aja dulu. Luar biasa. Terima kasih, Le. Luar biasa. Ini elemen air pun penting di sini ya. Gitu, elemen air pun penting. Jadi semua punya makna. Mulai dari bahtera, air, angka, Nuh pun punya makna. Nah, bagi yang baru datang, kita hari ini saling sharing tentang kejadian 7 ya. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 tentang air bah. Boleh silakan dibaca dulu. Nah, bagi teman-teman yang mau sharing, mau kesaksian, atau mau tanya, boleh silakan langsung saja. Nah, yuk siapa lagi? Tadi sudah luar biasa ya, bahwa air bah ini di samping itu hukuman, tapi juga membawa suatu kehidupan yang baru. Ya sama kayak corona lah ya. Corona kan juga gitu. Satu sisi mematikan, tapi satu sisi membawa normal yang baru. Betul, betul ya. Jadi soal solidaritas muncul dari mana-mana yang nggak ada sebelumnya gitu ya. Iya benar. Luar biasa ya. Ya mungkin ini corona ini salah satu bentuk gambaran air bah saat ini gitu ya. Bisa jadi bentuknya seperti ini. Luar biasa. Next. Siapa lagi? Silakan. Mungkin Pak Anton atau Krisna. Oke, Mas Albert. Oh, monggo Pak. Nuh dan air bah. Jadi dikatakan atau diceritakan bahwa air bahnya itu menimpa Nuh di zamannya, tetapi Nuh diselamatkan beserta paling tidak istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga istri anak-anaknya. Tadinya saya sempat bertanya begitu ya, di manakah orang-orang sebelum Nuh yang sempat kita ketahui umurnya panjang-panjang begitu. Kan kita sempat membahas soal keturunan Adam, umurnya panjang-panjang. Maka di sana ada angka-angka karena dicatat dengan sangat jelas umur begitu ya. Umurnya seseorang itu, terutama kalau keturunannya Set begitu, yang orang baik begitu ya. Kan kita sempat belajar keturunannya Kain nggak baik gitu. Tapi keturunannya Set disebutkan nama-namanya, kemungkinan besar adalah orang-orang yang baik yang disebutkan. Nah, saya sempat bertanya sebetulnya awalnya tentang air bah ini, di manakah katakanlah ayahnya Nuh yang namanya Lameh, kakeknya Nuh yang namanya Metusalah. Nah, lantas saya kemudian mencoba menghitung secara matematika, mengingat ada angka-angka yang disebutkan di sana. Ada sesuatu yang menarik di sana, dikatakan sampai 2 kali bahwa dikatakan di dalam kejadian air bah ini, kejadiannya adalah pada saat Nuh berumur 600 tahun,
di ayat 6 diulang kembali di ayat ke-10. Jadi Nuh berumur 600 tahun. Bapaknya Nuh namanya Lameh. Begitu. Ternyata memang setelah saya hitung, Lameh memang sudah meninggal duluan sebelum air bah. Lalu kemudian saya menghitung bapaknya Lameh namanya Metusalah. Metusalah itu usianya 969. Yang paling tua dari deretan yang pernah disebutkan usianya. Yang menarik adalah Metusalah itu usianya 969. Disitulah air bahnya itu terjadi gitu. Jadi kalau di sini ada Mas Leo ya, nanti ada hitung-hitungan. Sampai saya kemudian menghitung jarak dari Adam ke Nuh itu 1056 tahun begitu. 1056 tahun. Karena ada data angka gitu ya. Karena kita tadi bicara soal angka, ada yang menarik. Karena saya bertanya, di manakah orang-orang baik sebelum Nuh itu? Ya ternyata mereka memang nggak mencapai zaman di mana air bah itu terjadi. Dan yang menarik, Metusalah persis 969 itu usianya Metusalah dan itu adalah 600 tahun usianya Nuh begitu. Karena ada angka-angka di sana persis ya, kira-kira seperti itu sih. Ya ini nggak penting, tetapi memang mungkin menjawab pertanyaan saya, di manakah orang-orang baik sebelum Nuh yang usianya panjang, tapi memang nggak mencapai di zaman di mana air bah terjadi. Itu saja sih tambahan sedikit. Terima kasih. Oh, keren ya. Terima kasih Pak Anton. Itu bukan nggak penting Pak Anton, itu penting Pak Anton. Benar, itu penting. Kita kalau belajar Alkitab itu memang kalau punya ilmu matematika itu sangat membantu Pak Anton. Nah kan, hal yang menarik adalah waktu Pak Anton menceritakan, saya juga baru sadar tentang hal tersebut gitu. Nah inilah pentingnya kita saling sharing ya, kita saling menambahkan gitu. Nah hal yang menarik ternyata orang-orang benar diluputkan dari air bah. Gitu. Orang-orang benar diluputkan dari air bah. Waktu corona melanda gitu ya, saya tuh sempat mikir gini, wah enak ya orang-orang yang sudah meninggal sebelum corona. Saya tuh sampai mikir gitu, enak juga ya orang-orang yang sudah meninggal sebelum corona ya. Dia nggak akan ngalami kayak gini, gitu. Terpenjara dalam tanda kutip, terpenjara di dalam rumah kita gitu ya. Saya sampai berpikir seperti itu. Mereka diluputkan dari air bah masa kini sekarang ini, gitu ya. Itu luar biasa, Pak Anton. Sangat penting Pak Anton, luar biasa. Terima kasih Pak Anton. Nah, monggo silahkan yang lain. Siapa lagi? Gimana? Ada titipan pertanyaan nih. Bentar ya. Yang ayat dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Kenapa yang haram cuma sepasang? Dan lalu contoh binatang haram dan tidak haram itu apa? Itu ada sahabatku yang nitip pertanyaan. Luar biasa sahabat-sahabat Kak Yelin ini. Oh, ada di Google kalau ini ada di Google. Ada sih Kak. Ini tuh pertanyaan susah-susah loh, sahabat-sahabat Kak Yelin ini. Susah-susah loh. Jadi, waduh, aku mau jelasin dari mana ya? Bentar, aku mikir dulu mau menjelaskan sedalam apa dan mau menjelaskan dari mana. Sebentar ya. Beri aku waktu dulu sebentar ya. Aku tahu sih jawabnya, cuman Oke, gini aja. Gini. Jadi
binatang yang haram dan tidak haram itu baru nanti akan kita ketahui di kitab Imamat, kalau saya nggak salah. Ya. Nah, kalau ini Mas itu tanya ya, 150 hari itu makan apa? Itu ada. Tuhan suruh Nuh untuk bawa makanan persediaan mereka selama 150 hari. Jadi Nuh itu bukan makan makanan, bukan makan hewan-hewan ini ya, enggak gitu, enggak, itu bukan. Tapi Nuh itu disuruh, di ayat berapa ya? Saya lupa juga. Ya, nah tapi ada Nuh itu disuruh Tuhan untuk membawa makanannya sendiri, persediaannya sendiri. Nah, jadi bukan makan hewan-hewan itu. Nah, tapi gini, pertama haram dan tidak haram itu nanti kita baru akan ketahui sebenarnya di kitab Imamat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, loh kenapa kok itu baru ada di kitab Imamat? Loh kok Nuh sudah tahu mana yang haram dan tidak haram. Nah, ini menarik. Gitu ya. Ini menarik karena para ahli kitab suci modern itu menyimpulkan bahwa kitab Kejadian ini bukan ditulis di satu zaman. Gitu ya. Secara tradisional memang dipercaya ditulis oleh Musa. Tapi bukan hanya Musa yang menulis. Gitu. Jadi beberapa ribu tahun kemudian ketika zaman raja-raja Israel ditambahkan lagi. Gitu ya. Ditambahkan lagi, ditulis lagi. Jadi ada generasi imamat, ada generasi nabi, generasi apa gitulah. Itu bahasanya orang ahli kitab suci. Gitu ya. Nah, tapi itu kalau binatang haram dan tidak haram itu dapat ditemukan di mana, di kitab Imamat nanti. Tapi ingat, kita karena Yesus yang sudah menebus kita, maka haram dan tidak haram ini salah satu hukum yang tidak berlaku untuk kita. Gitu ya, hukum yang tidak berlaku untuk kita. Itu dijelaskan juga oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Karena apapun yang kamu terima dengan rasa syukur, itu tidak haram. Nah, lalu juga kenapa kok ini 7 pasang, yang tidak haram itu 7 pasang, yang haram itu hanya 1 pasang. Nah, ini menarik, gitu ya. Alasan yang paling mungkin adalah untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Gitu ya. Alasan yang paling mungkin adalah Allah untuk mempersiapkan generasi selanjutnya, gitu ya. Supaya ya untuk mempersiapkan hukum tentang haram dan tidak haram itu muncul. Nah, itu alasan yang paling, salah satu alasannya. Tapi alasan lainnya, nah nanti ini akan aku bahas juga. Bahwa ternyata 7 binatang tidak haram ini Nuh persembahkan ke Tuhan. Nah, tapi nanti itu dibahas. Sebenarnya itu di pasal berikutnya sih. Itu sebenarnya itu di pasal berikutnya. Nah, tapi nanti aku akan bahas itu. Bahwa hewan yang tidak haram itu Nuh persembahkan di atas mezbah untuk Tuhan. Nah, paling gitu aja Kak Yelik jawabannya. Aku tuh punya Alkitab bahasa Indonesia, bukan terjemahan baru. Aku tunjukin sebentar ya, aku ambil dulu sebentar. Nah, ini salah satu Alkitab legendaris sebenarnya. Ya. Ini tentunya dari gereja kita ya, edisi pastoral Katolik ya, dan bukan cuma itu, ini imprimatur dan nil obstat juga gitu. Jadi aman dibaca oleh kita sebagai umat-umat Katolik. Ini bukan terjemahan baru, ini terjemahan yang lain. Nah, tapi menariknya di sini kita akan bisa tahu. Nah, ini sedikit pengetahuan ya. Kita akan bisa tahu. Nah, ini jelas nggak di sini? Semoga jelas. Nah, semoga jelas ya. Jadi intinya di sini tuh ada kalimat yang tegak dan ada kalimat yang ditulis miring. Gitu ya. Nah, kalimat yang ditulis miring ini menandakan bahwa itu ditambahkan. Gitu. Itu kalimat itu ditambahkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Gitu. Tapi kalimat yang ditulis tegak itu menggambarkan itu dituliskan di generasi sebelumnya, generasi yang lebih tua. Nah, kira-kira begitu. Gitu ya. Nah, ini sedikit pengetahuan tentang kitab suci kita.
Nah, paling begitu Kak Yelin. Semoga menjawab ya. Sama-sama ini susah-susah nih pertanyaan sahabat-sahabatnya Kak Yelin ini ya. Itu tersangkanya Bella tuh Bert. Oh iya iya iya. Tersangkanya. Kenapa yang haram itu tetap Tuhan lestarikan? Nah, itu bagian dari ekosistem. Nanti kalau belajar tentang ekosistem akan lebih ngerti itu bahwa satu hewan punah itu akan mengganggu ekosistem yang lainnya. Jadi itu alam itu sudah punya hukumnya secara ekosistem. Nah, monggo silakan. Selamat datang yang selamat datang Om, selamat datang Pak. Monggo silakan. Ini kita sedang bahas kejadian 7 ya. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 tentang air bah. Nah, boleh silakan. Siapa lagi yang mau sharing, mau kesaksian dan mau tanya, boleh silakan. Halo Bert. Halo, halo, halo Ko, silakan silakan. Oke, ini cuman tadi aja ada aku lagi beres-beres tadi ya, baru nyampe tempat latihan ini. Lagi nemenin istri aku di dalam lagi WL. Tadi ada teman-teman yang ngejawab ya, nanya juga tentang hewan-hewan gitu ya, dan 7 gitu ya. Ini cuma sharing aja ya. Aku juga dapat di pembelajaran literatur. Jadi ini kalau nggak cocok Bet sama KGK atau Magisterium Katolik dan tradisi, lu langsung cut aja ya Kak. Oke, jadi aku pernah dapetin itu dulu kalau waktu binatang-binatang itu bisa dibaca sih di sana di Alkitabnya di Kejadian itu di Pentateuk ya, oke singkatnya. Binatang-binatang jenis kayak kormoran, rock badger gitu ya, hare gitu ya, itu binatang yang tadi apa berkuku belah gitu ya. Terus yang mengunyah CUD, CUD bahasa Inggrisnya itu ya. Terus yang di air kan tadi ada yang haram tuh yang di air ya. Memang benar, itu salah satunya juga. Nanti ada bacalah gitu. Boleh yang di air itu, yang punya fin. Fin itu apa sih? Sirip ya. Yang punya sirip, terus yang bersisik itu boleh dimakan gitu. Nanti bisa dibaca lah itu makanya gitu. Terus kenapa 7 ini sebenarnya seru banget kalau ngebahas ini. Nah, ini sharing aja ya sebentar. Teman-teman mungkin pernah mendengar tentang 7 masa ya. Bahwa Allah juga suka dengan number gitu ya. Kalau pembelajarannya ada sedikit namanya numerologi gitu. Ini aku dapetin dari pembelajaran masa lalu lah ya. Singkat cerita ada 7 masa ini kalau nggak salah ya. Ada 7 masa, ada masa tidak berdosa, itu masa waktu dulu di Taman Eden, terus ada masa raja-raja, terus masa kasih karunia. Pokoknya itu singkatnya aku bahannya punya semua tuh ada, nanti kalau teman-teman mau ada nanti mungkin bisa aku bagiin. Pokoknya kita sedang lagi di masa kasih karunia lah. Masa mau deket akhir banget di zaman gitulah bahasanya gitu. Nah itu kenapa Allah suka 7 nggak sembarang sih. 7 hari yang sempurna gitu dan sebagainya. Ini bukan sistem cocokologi dan gimana gitu. Mungkin baru segitu aja lah ya. Kalau ada semoga mencerahkan, tidak membingungkan gitu ya. Ya, silakan untuk teman-teman yang lain. God bless. Terima kasih, Ko Jerry, God bless, luar biasa. Iya. Benar ya, makanya angka itu penting. Angka itu penting, dalam kitab suci angka itu penting. Ya kalau bahas tentang angka 7 juga, ini salah satu angka, dalam tanda kutip angka keramat orang Yahudi gitu ya, 7 di angka favorit mereka karena menggambarkan kesempurnaan. Lebih tepatnya sebenarnya menggambarkan kekudusan sebenarnya, karena di hari ke-7 lah Tuhan itu istirahat. Dan di saat itulah Tuhan suruh orang Israel untuk melakukan sabat. Kuduskanlah hari Tuhan pada hari yang ke-7. Nah itu kalau membahas tentang 7. Ya. Boleh lagi silakan yang lain. Siapa lagi? Ini biasanya banyak loh, ada Mas Tito, ini biasanya juga Kopiter, komentator, Billy, ini biasanya yang ini. Pak Tien juga ya kan punya insight-insight menarik. Monggo silakan.
Bolehlah bro. Sikat kok, sikat. Yang menarik ini bagi gue itu yang ayat pertama sih. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi kalau gue lihat sih, kita tuh harus benar di mata Tuhan pada setiap zaman. Ada zamannya masing-masing. Ketika zaman Nabi Nuh ya, Nabi Nuh di zaman itu terlihat sama Tuhan tuh orang benar. Jadi kita tuh juga harus apa ya? Di zaman itu kan selalu berubah ya. Perubahan selalu terjadi. Apa yang dirasa benar di zaman dulu tuh sekarang udah dianggap ketinggalan zaman ya. Ini sedikit sharing sekaligus curhat ya. Sebagai mantan guru itu benar-benar ngerasain lah perubahan zaman itu. Makin kesini tuh anak-anak ya makin kurang ajar, males gitu. Itu kalau zaman dulu saya itu anak-anak hampir nggak ada ya yang berani kurang ajar sama guru gitu. Tapi sekarang tuh parah banget gitu. Makanya ini ketika saya baca ini di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi setiap zaman itu meskipun zaman berubah, mau zaman apapun orang bilang zaman edan sekalipun ya kita jangan ikut-ikutan edan gitu. Tetap benar di hadapan Tuhan. Saya juga sering sharing itu ke orang tua gitu. Anak-anak tuh harus disiplin segala macam. Tapi orang tua teh bilang, wah itu mah udah nggak zaman lagi. Udah nggak relevan sama zaman sekarang. Nggak bisa dikerasin segala macam gitu. Malahan kalau saya sih lihat ya dari ayat ini seharusnya tuh ada yang tidak boleh berubah tiap zaman gitu. Tidak boleh berubah. Kita lihat ini Tuhan Yesus tuh dalam pelayanannya dia selalu kreatif ya. Kreatif. Jadi seperti pembelajaran zaman now lah. Banyak yang makin kreatif ya. Dulu saya ngelihat guru bawa laptop ke kelas aja saya heran gitu. Tapi sekarang saya pun bawa laptop ke kelas gitu. Karena tuntutan zaman gitu, harus kreatif. Tapi apa yang kita lihat dari Tuhan Yesus itu yang tidak berubah gitu. Kita lihat Tuhan Yesus itu disiplinnya tidak berubah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan itu tidak berubah soal kedisiplinan, tegas, dia tanpa kompromi gitu. Dia ngomong pun keras ya. Petrus aja di iblis-iblis gitu. Ada ibu juga di anjing-anjing. Ini nggak pantas dikasih ke anjing gitu kan, ibu-ibu itu. Itu ada yang seharusnya tidak boleh berubah gitu. Dari zaman ke zaman, makanya kita tetap harus tetap benar di mata Tuhan tuh itu kita harus tetap pegang integritas dari zaman ke zaman gitu. Memang sulit sih ya kalau kita menegakkan kedisiplinan itu sopan santun yang mulai pudar gitu, kita mau menegakkan kembali itu susah gitu. Orang-orang tuh nggak itu kan aduh udah nggak relevan lah gitu. Udah itu zaman dulu udah banyak orang tua tuh lembek gitu ya, justru tapi kelembekan itu justru akan menghancurkan anak-anaknya kelak gitu. Kayak misalkan gitu, orang tua tuh suka ngomong, aduh dulu ya hidup saya tuh keras, berat, aduh jangan sampai deh anak saya ngalamin hal yang sama gitu. Nah dia tuh lupa gitu, kalau justru kehidupan keras itu yang membuat ortu-ortu zaman dulu itu tangguh dan sukses gitu.
Nah, mereka lupa itu. Mereka nggak mau anaknya mengalami proses yang berat. Kan ini, aduh, zaman sekarang ini inilah apa? Janganlah anak-anak saya mah jangan ngalamin zaman saya gitu aja. Tapi sebenarnya tuh gimana ya? Sebenarnya zaman Daud pun itu sudah terjadi sebenarnya. Nah, ini wah, Daud itu sebenarnya kan orang tua yang rada nggak bener lah, saya belak-belakan aja lah, rada nggak bener gitu ya. Oh ini saya jadi keingetan gitu, ada waktu saya sharing tentang Daud itu, tentang orang tua yang nggak bener itu, ya ini mah jadi keingetan aja sih, ini malah jadi ngelantur saya nantinya. Sikat. Sikat ya. Oke. Jadi waktu saya sharing tentang Daud itu orang tuanya orang tua yang nggak benar didik anak. Itu saya didebat tuh sama ada teman saya tuh, didebat banget saya. Waduh, saya wah, makasih deh kalau debat firman mah saya mundur aja lah, saya nggak mau lah debat firman gitu. Meskipun ya kayak ini aja bro, kayak tentang lu ngasih pendapat, ngasih sharing, sebenarnya ada beberapa lah yang bertentangan dengan yang gua tahu gitu. Cuman kan ya ngapain gitu kita berdebat firman, yang ngapain gitu. Kalau bagi saya sih itu bagaikan ini ya, permata ya. Hikmat pengetahuan yang baru meskipun bertolak belakang itu, kalau bagi saya sih permata ya, itu kan ada ayat yang bilang jangan lempar permata pada babi gitu, jangan kasih permata pada babi gitu. Kalau ada yang bilang juga hikmat pengetahuan itu seperti permata, ada yang bilang seperti itu kan. Masalahnya kan saya bukan babi kan. Jadi kalau ada yang lempar permata kan saya tangkap gitu. saya simpen gitu. Ya jadi ya ini mah malah jadi jadi keingetan, ini mah malah jadi keingetan. Jadi kalau ada apa ya, satu ayat yang berbeda pendapat meskipun bertolak belakang sih, kalau saya sih selalu saya simpen sih, karena itu merupakan mutiara bagi gua gitu. Oke, balik lagi. Ternyata Daud pun dulu pun seperti itu. Ketika anaknya sama Batsheba itu kan harusnya dikasih nama tuh Yedijah kan. Sama Tuhan tuh bilang kasih nama anakmu itu Yedijah. Yedijah itu artinya kan yang dikasihi Tuhan. Nah mungkin ini mah teori, mungkin Daud teh ngerasain gitu bagaimana enaknya dalam tanda kutip enaknya dikasih itu Tuhan. Apa sih bagi Daud dikasih Tuhan? Oh, bagi Daud tuh dikasih Tuhan tuh dia menggembalakan domba itu cuman 3 ekor. Kalau diperhatiin benar-benar itu menggembalakan domba itu bukan dekat rumah ya. Mereka tuh penggembala tuh harus jauh ke padang rumput yang jauh gitu. Nah, si Daud tuh cuman 2-3 ekor dipercayakan gitu. Apa sih artinya dikasih Tuhan bagi Daud? Oh, dikasih Tuhan itu si Daud itu bertarung lawan singa, lawan beruang. Dikasih Tuhan itu artinya melawan Goliat gitu. Mungkin ya, ini mah mungkin. Jadi Daud teh mungkin dikasih Tuhan Yedijah kayaknya enggak deh, cukup saya aja deh yang ngalamin deh. Anak saya mah dikasih nama Shalom aja lah, udahlah. Shalom, damai, tentram, ya kerajaannya biar
langgeng terus ya, Salomo aja lah, udah Shalom aja, Salomo aja gitu. Nah, apa yang terjadi ya, memang doa apa nama itu kan doa, memang terjadi. Salomo itu memang jadi raja yang benar-benar makmur dan damai. Cuman kan endingnya kan dia menyakiti hati Tuhan. Endingnya dia selingkuh dari Tuhan. Dia menyembah berhala gitu. Sebenarnya ini yang jadi pemikiran sih bagi saya, si Salomo ini endingnya gimana gitu. Karena banyak yang ngomong, meskipun kita sebaik apapun dari awal sampai nanti akhirnya, sebelum ajal menjemput, kita baik, kita melayani segala macam, tapi pas endingnya kita jatuh, kita menghujat Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita selingkuh dari Tuhan, kita menyembah Allah lain, endingnya tetap tidak bisa masuk surga. Itu ya yang banyak orang bilang sih ya. Nah, itu juga kan yang terjadi pada Salomo gitu. Jadi itu juga jadi bahan perenungan saya sih, itu Salomo itu nasibnya gimana. Karena dari awal sampai ini kan dia jadi raja yang benar-benar hebat, tapi endingnya dia menyembah berhala. Nah, itu jadi bahan ini, dia ini enggak ya masuk surga gimana Itu gitu. tuh ada yang ini, Kopi, ingat nggak yang Paulus bilang di ending? Gimana? Ya kan? Paulus kan juga ngomong jangan berakhir dengan daging, apa yang dimulai dari roh, ya kan? Itu yang Ya. wanti-wanti kita tuh, apa yang mulai dari roh, jangan sampai berakhir dengan daging, sia-sia. Itu tuh Sia-sia ya. nah kita tuh harus nge-warning diri kita sendiri tuh begitu. Nah, hebat pelayanan sekarang berkoar-koar. Nah, di endingnya menghujat Tuhan, wah cilaka. Maaf ya, saya potong, maafkan saya. Ya gitulah pokoknya mah, intinya tiap zaman lah, meskipun zaman sekarang ya banyak orang yang bilang semakin kesini zaman semakin gila, semakin edan, semakin banyak dosa. Tapi ini yang ayat pertama itu mengingatkan kita benar-benar, kalau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi marilah kita jadi orang benar pada zaman ini. Amin. Udah. Loh, bro. Loh. Oke. Makasih kok. Nah, luar biasa. Benar ya, kalau bicara tentang Daud ini sebenarnya benar juga, karena dia ada kejadian Tamar, ada kejadian Absalom, dan ada kejadian Salomo. Itu semua tiga-tiga itu anak-anaknya Daud semua tuh, gitu ya. Jadi ada ketidakberesan memang di keturunannya. Nah, luar biasa. Ya, memang benar ya. Jadi ya yang kemarin aku bilang juga, generasi sekarang mungkin semakin susah mendengar ya, karena lebih banyak menilai apapun pakai mata, yaitu menggunakan matanya. Nah, oke. Ada lagi yang lain yang mau sharing? Silakan. Ada lagi?
Nah, kalau nggak ada mungkin, atau mari teman-teman merenungkan. Nah, saya akan sharingkan ya, kira-kira apa yang saya pribadi bisa dapatkan dari pasal kita, perikop kita kali ini. Nah, yang pertama cerita tentang air bah itu sendiri, gitu ya. Karena ini ada hal yang menarik. Nah, tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya tentang air bah ini. Nah, ini biblical flood gitu, atau flood itu banjir yang alkitabiah. Nah, itu oleh bangsa Yahudi dan tokohnya Nuh, atau dalam bahasa Ibrani Noah. Nah, ternyata, tadi saya udah bilang ya, kisah ini tuh bukan cuma dimiliki orang Yahudi, tapi ternyata di bangsa-bangsa lain sekitar. Nah, ada Babylonian Flood, itu oleh bangsa Sumer, tokohnya Utnapishtim. Ada Zoroastrian Flood, itu Iran kuno atau Persia, itu tokohnya Yima. Ada Manvantara Sandhya, itu di agama Hindu, tokohnya Manu. Ada Platus Timaeus, ini Platus Timaeus tuh, Plato itu pernah cerita, ada orang namanya Timaeus yang pernah cerita tentang banjir bandang. Wah, ini ada hal yang menarik juga dari Platon ya. Nah, itu Yunani. Bahkan di China pun ada, tapi cuman China itu saya temukan zamannya agak sedikit berbeda. Zaman dinasti Han kalau nggak salah. Nah, itu agak sedikit berbeda, zaman jauh tuh, beda zamannya jauh. Nah, ini tapi kalau yang ini sebenarnya Yunani juga agak jauh sih. Tapi Babylonian Flood, Zoroastrian Flood sama Manvantara Sandhya ini kira-kira di zaman yang sama. Ya, diperkirakan di zaman yang sama. Gitu ya. Iran kuno ini sebenarnya bukan persis Persia, tapi mungkin Persia kuno ya. Nah, kira-kira di zaman yang sama. Bahkan yang Babylonian Flood ini mirip sekali. Sangat mirip sekali yang Babylonian Flood ini ya. Nah, ini memperkuat teori bahwa ini pasti bukan cuma satu negara. At least satu region tertentu, satu daerah tertentu. Gitu ya. Nah, ini bukan cuma satu negara, tapi satu daerah tertentu. Nah, apakah satu dunia? Mungkin saja. Ada beberapa teori yang memperkuat hal tersebut, ya kan, dengan adanya Pange dan lain sebagainya macamnya. Hal tentang air bah. Tapi ada hal yang lebih penting tentang air bah ini, ya. Nah, elemen-elemen apa aja yang ada di sini? Nah, kata 40 itu tadi. Ya, 40 hari, 40 malam ini, kata 40 ini penting. Tadi sudah disinggung sama Amel ya. Angka 40 ini penting. Karena 40 tahun orang Israel berada di padang gurun. 40 hari, 40 malam, Musa itu di atas Gunung Sinai bertemu dengan Allah. Dan 40 hari lamanya Tuhan Yesus itu puasa di padang gurun. Ya, nah jadi kalau dari sini bisa aku simpulkan sedikit, ada makna pemurnian sebenarnya, ada makna persiapan di sini. Dan bukan cuma itu, ternyata angka 150, ya, angka 50 di dalam 150 ini pun juga ada maknanya. Yaitu tahun yang ke-50. Maklumkanlah kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduk. Atau tahun Yobel, itu harus menjadi tahun Yobel. Ini tahun pembebasan besar-besaran tahun Yobel ini. Mereka yang punya utang lunas. Mereka yang jadi budak bebas. Wah, tahun Yobel itu tahun kebebasan besar-besaran. Ya, tahun yang ke-50. Jadi ada konsep pembebasan juga. Ya. Nah, mungkin sampai sini masih nampak cocok logi gitu ya. Oh, cocok logi nih kayak ini 440, angka 40, angka 50 gitu ya. Nah, sekalipun ini dianggap cocok logi juga nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi yang menarik adalah yang berikut ini. Nah, Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 1219 dituliskan gereja memandang Bahtranus sebagai pratanda keselamatan oleh pembaptisan. Di dalam Bahtera hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh Bahtera itu. Malahan, nah ini,
air bah adalah tanda pembaptisan. Karena air membawa keruntuhan bagi dosa. Dan satu awal baru untuk kehidupan kudus. Jadi ada pemurnian di sini, ada makna pemurnian di sini. Dan ada makna apa? Pembebasan dari dosa. Ya. Jadi air bah ini cuma tanda, figur baptisan yang membawa keruntuhan bagi dosa dan membawa awal hidup kehidupan yang kudus. Gitu ya. Kembali lagi ini hanya figur ternyata. Maka pakai elemen air ini penting dalam pembaptisan. Ya kan? Dalam pembaptisan kenapa pakai elemen air gitu ya? Nah, itu ada maknanya. Bisa aja pakai pasir gitu kan? Di padang gurun pakai pasir gitu, pembaptisan. Ya mungkin aja. Tapi kenapa nggak dipilih pasir? Ya, karena air ada maknanya. Gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi air bah itu adalah figur pembaptisan sebenarnya. Membawa keruntuhan bagi dosa dan satu awal baru untuk kehidupan kudus. Nah, lalu yang kedua apa ini? Satu-satunya dan seluruh keluarga. Ini salah satu hal yang belum disinggung tadi ya. Ini menarik sekali nih. Ini sangat-sangat menarik menurut saya. Kita baca ayat yang pertama nih ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi, ini menarik. Lalu berkata Tuhan kepada Nuh, aku melihat bahwa engkau satu-satunya orang yang melakukan kehendakku. Jadi masuklah ke dalam kapal itu bersama-sama dengan seluruh keluargamu. Ini menarik. Nuh itu dilihat Tuhan itu sebagai satu-satunya orang yang melakukan kehendaknya Tuhan. Tapi yang menarik adalah yang masuk ke bahtera itu bukan cuma Nuh, tapi bersama-sama dengan seluruh keluarga. Nah, ini penting. Jadi pertobatan kita, ya kan, perilaku benar kita itu bukan cuma untuk kita, tapi at least untuk satu keluarga. Ya kan? Dan itu bersesuaian dengan apa yang Kisah Rasul 16 ayat 31 tuliskan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Nah, ini menarik. Gitu ya. Tapi pertanyaannya, gampang nggak? Wah, jawabannya adalah sangat susah. Sangat susah. Gitu ya. Dan bahkan banyak dari kita pada akhirnya menyerah. Menyerahkan kehendak Tuhan. Kita menyerah dari kehendak Tuhan dan mengikuti apa yang mungkin keluarga kita lebih sukai daripada kehendak Tuhan. Nah, berapa banyak dari kita yang tetap bisa mau untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita kita tahu kisah para Santo Santa, para orang kudus, banyak sebenarnya. Beberapa dari mereka tidak melakukan apa yang keluarganya inginkan. Tapi mereka tetap memaksakan diri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi pertobatan kita itu nggak main-main. Kalau kita mau isi rumah kita selamat, sederhana. Lakukan kehendak Tuhan. Apapun itu. Lakukan kehendak Tuhan. Ya. Tapi susah nggak? Yes. Tentu susah. Tuhan Yesus sendiri udah bilang. Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ya, orang yang melakukan kehendak Tuhan boleh dihormati di mana-mana.
tapi sangat susah dihormati di tempat asalnya sendiri, di kaum keluarganya sendiri, dan di rumahnya. Bukan berarti nggak mungkin ya, tapi sangat susah. Tapi bukan berarti kita nyerah. Jadi berapa banyak dari kita yang menyerah tentang hal tersebut. Nah, saya juga sebenarnya termasuk orang yang agak maksa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Gitu ya, sekalipun mungkin keluarga saya tidak menyetujuinya, bahkan menentangnya. Tapi saya mikir kita lihat aja buahnya. Gitu ya. Saya nggak mau terlalu berpikir siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting aku berusaha untuk lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang mungkin melihat dan merasa, ini kok keluarga kok gini gitu ya. Padahal aku sudah lakukan kehendak Tuhan dan lain sebagainya macamnya, tapi kok aku nggak melihat pertobatan dalam keluarga aku ya. Tenang, tetap percaya dan tetap lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu aja. Tidak ya, kebenaran butuh waktu. Itu aja. Ya, ini janji Tuhan soalnya. Engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Sekalipun susah. Dan memang mungkin paling susah. Gitu ya. Nah, bahkan Yesus pun mengalami hal yang sama. Jadi gini, aku mau bilang gini, kita nggak usah kecewa, gitu, ngerti nggak teman-teman? Nggak usah kecewa yang, aku padahal udah lakukan yang benar loh. Tapi kenapa kok keluargaku tidak menghormati aku? Nggak usah kecewa gitu loh. Karena dalam dakwah itu wajar gitu loh. Jadi kita harus terima hal itu. Tapi pertanyaannya, kita tetap lakukan apa yang Tuhan kehendaki atau enggak? Itu aja sebenarnya jadi persoalan. Ya kan masalah keluarga kita nih bertobat atau enggak, itu urusan Tuhan. Itu bagian kita lakukan, bagian kita. Jadi orang bertobat atau enggak itu urusannya Roh Kudus. Itu aja. Santai aja. Tapi tetap percaya. Ketika kita lakukan kehendak Tuhan, percayalah bukan hanya kita yang akan diselamatkan. Tapi keluarga kita juga akan diselamatkan. Itu poin yang kedua. Nah, ini poin yang ketiga. Ini tadi sudah ditanyakan ya. Binatang yang tidak haram. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ya kan nggak sama tadi ya. Ini bukan untuk dimakan. Binatang yang tidak haram ini bukan untuk dimakan. Karena di pasal sebelumnya ya ternyata ya. Tuhan sudah bilangkan dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Mereka itu ya keluarganya dan seluruh hewan-hewan itu. Jadi binatang yang tidak haram ini bukan untuk dimakan. Tapi ini punya makanannya sendiri selama 150 hari ini ya. Nah, tapi hal yang menarik adalah gini. Hal yang menarik adalah untuk apa sebenarnya binatang yang tidak haram ini kok dibawa 7 pasang? Nah, ternyata ada hal yang menarik. Nah, ini pasal selanjutnya sebenarnya. Nah, ini aku kutip sedikit untuk kita bahas hari ini. Lalu Nuh, ini air bah sudah surut, Nuh sudah bisa turun dari bahtera. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu yang persembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Wah, ini menarik sekali. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sebelumnya Tuhan tuh ngutuk. Ya kan, kita baca beberapa pasal sebelumnya, Tuhan bilang ke Adam, Tuhan kutuk tanah ini
gitu ya, untuk susah menuai. Menabur tapi susah untuk menuai, bukan nggak bisa, tapi susah, penuh jeripaya untuk menuai. Tapi di sini Tuhan bilang, karena persembahan dari binatang yang tidak haram tadi, Tuhan menganulir, bisa dibilang gitu ya, menganulir kutuknya. Makanya kenapa di Kejadian 5, Nuh itu disebut siapa? Anak penghiburan. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Anak penghiburan. Karena ini, ketika Nuh mempersembahkan korban bagi Tuhan, kutuk itu dianulir sama Tuhan. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, artinya apa? Mengutamakan Tuhan. Itu dapat merubah kutuk jadi berkat. Ya. Ini aku sharing sedikit aja tentang pekerjaan. Enggak wah sih sebenarnya, bukan sesuatu yang wah, yang luar biasa, wow, luar biasa enggak. Tapi sharing sedikit aku tentang pekerjaan. Ya, beberapa minggu lalu aku juga sudah memetakan sedikit gitu ya tentang pekerjaan saya apa aja. Di kantor pun, di kampus pun sudah banyak sekali pekerjaan. Itu banyak sekali pekerjaan karena banyak. Saya punya bos tuh banyak, bisa dibilang gitu. Saya punya bos tuh bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, banyak. Dan setiap bos, setiap dosen itu punya kepentingannya masing-masing. Dan kepentingannya ini tidak saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, itu hebatnya itu. Jadi saya punya pekerjaan itu banyak sekali yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Ya, tapi memang ada satu dosen utama tempat saya di mana mengabdikan diri. Ya, nah, sampai memang ada satu pekerjaan yang cukup berat dan cukup menyita waktu saya. Gitu ya. Waktu itu ada satu pekerjaan sebenarnya, tapi pekerjaan ini dikasih ke salah satu rekan kita waktu itu. Nah, kenapa dikasih ke dia? Karena memang dia punya kapabilitas untuk melakukan pekerjaan itu. Dia punya pengetahuan dan kemampuan yang lebih daripada siapapun, termasuk saya, untuk mengerjakan pekerjaan itu. Tapi dia sudah kerjaan pekerjaan itu berbulan-bulan sebenarnya. Berbulan-bulan dia kerjakan. Padahal dia hebat dalam hal itu ya. Tapi nggak berhasil. Pekerjaan itu berbulan-bulan nggak selesai. Akhirnya agak sedikit terpaksa, ya, dosen saya yang utama ini mengalihkan pekerjaan itu ke saya. Mengalihkan pekerjaan itu ke saya. Dan memang pekerjaan ini menyita banyak waktu. Jadi saya kalau dari jam 9 sampai jam 4 sore saya cuma mengerjakan pekerjaan ini aja. Gitu ya. Nah, selain pekerjaan yang tadi dengan banyak bos tadi, ya, ada pelayanan juga, ya, dan tetap terus mengadakan jazz setiap minggunya ini bukan hal yang mudah, gitu ya. Ini menyita waktu, menyita tenaga juga untuk saya belajar. Saya menyempatkan waktu untuk belajar. Belum pelayanan-pelayanan yang lain, gitu ya. Nah, dalam waktu dekat ini aja sudah ada pelayanan yang lain sebenarnya, dan saya harus atur waktu. Dan sejujurnya, gitu ya, kalau saya ditanya, kamu lebih senang ngerjain pelayananmu, gitu ya, tentang bahas firman ini, atau mengerjakan pekerjaan kantor? Saya akan dengan yakin saya akan ngomong, aku lebih suka mengerjakan pelayanan ini daripada mengerjakan pekerjaan kantor. Sekalipun saya dapat makan dari kantor, gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Sekalipun yang kantor tuh lebih memberikan saya uang, gitu. Ya saya ngomong belak-belakannya gitu aja, daripada pekerjaan bahas firman. Tapi aku jujur, aku lebih passionate kerjakan ini. Ya kan, tiap minggu kita jazz tuh aku lebih passionate daripada mengerjakan pekerjaan kantor. Alhasil apa? Nah, ini aku bukan bilang ini patut ditiru ya. Nah, tapi alhasil apa? Gini. Jujur, aku ngakali
Aku mengakali pekerjaan kantorku. Aku akali. Jadi gimana supaya target tercapai, tetap tercapai gitu ya. Membuat para bosku ini apa ya, kagum gitu, tetap kagum dengan apa yang dengan progresku gitu ya. Tapi aku akali gimana caranya untuk ini bisa aku kerjakan dengan mudah dan cepat. Tapi menghasilkan sesuatu yang tepat gitu ya, mudah, cepat tapi tepat. Gimana caranya? Saya akalilah. Mulai dari pekerjaan yang pertama bikin web, saya akali ini gimana caranya. Itu ya, saya coba sewa orang, saya coba didik orang itu gitu kan. Dan akhirnya dari pekerjaan itu dosenku juga cukup kagum. Dari mulai terus yang lain juga asisten kuliah ataupun memberikan ngoreksi PR mahasiswa yang banyaknya banget luar biasa itu kan. Aku akali gimana caranya. Termasuk pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sama rekan kita itu, yang rekanku yang lain itu tapi nggak dikerjakan, aku akali gimana caranya. Gitu ya. Aku akali gimana caranya. Gitu ya. Tapi luar biasanya, ya ini aku bilang kasih karunia Tuhan, bukan karena hebatku, bukan karena pintarku. Tapi aku bilang ya, pekerjaan yang dikasih ke aku itu karena rekan kita itu yang bisa dibilang dia lebih jago daripada aku, nggak menuntaskan. Tapi dikasih ke aku, teman-teman, dalam waktu sebulan, dengan ilmu yang terbatas, dengan kemampuan belajar yang juga terbatas, waktu yang sangat terbatas, aku kasih progres yang bisa berkali lipat dari apa yang pernah dikerjakan sama rekan kita itu. Padahal kok rekan kita tuh ngomong teori jago banget. Oh ini karena ini clock-nya begini, ini ada CMOS-nya begini, transistornya begini. Saya nggak ngerti teman-teman. Waktu dia ngomong tuh aku tuh nggak ngerti. Yang dia omongin tuh apa, ini kok orang kok pinter banget gitu ya. Tapi aku lakukan cuma intuisi aja. Ini kayaknya bagian sini dirubah deh. Bener ya. Iya ya. Jadi makin bagus ya. Ini kayak sini dirubah deh. Ini kayak ditambah ini. Aku tuh cuma kayaknya aja. Ngerjain pekerjaan kantor tuh. Lah, delalah. Nah, ini ya tiba-tiba. Nah, kok bisa berprogres? Itu aja aku ngalami kasih karunia Tuhan. Gitu. Dan kalau aku baca lagi, kalau aku sembari baca kisah Nuh ini sebenarnya 7 binatang ini bisa aja Nuh makan. Setelah Nuh turun dari bahtera, mereka berpesta. Bisa aja. Wah, kita udah selamat, yuk kita pesta dulu, kita party dulu. Bisa aja. Tapi bukan itu yang Nuh lakukan. Yang pertama dilakukan apa? Mendirikan mesbah bagi Tuhan. Ya kan? Itu yang utama. Dan waktu baca nih, oh iya, aku pernah alami ini. Aku utamakan pekerjaan Tuhan. Maka yang nampaknya kutuk, ini pekerjaan kok tambah banyak, tambah hari tambah banyak, ternyata jadi berkat. Ya kan, sampai dosenku bilang, wah, ini promising. Ini promising atas setiap pekerjaanku. Ini promising, sampai dia bilang begitu. Jarang soal dosenku muji itu jarang. Lebih banyak marahin. Tapi ini bilang promising. Kasih karunia. Sekali lagi kasih karunia karena mengutamakan Tuhan. Kasih karunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, umur Nuh 600 tahun. Wah, ini luar biasanya, umurnya sangat tua. Tapi umur Nuh memang sampai 950. Ya, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu datang meliputi bumi. Dan ini umur yang sangat tua. Sebenarnya 600 tahun ini umur yang sangat tua. Tapi kok bisa? Pertanyaan gini, kalau kita mungkin jadi Nuh, Tuhan, mungkin kita ngeluh, Tuhan umurku tuh wis tuwek gitu, kok di masa tuwek kok kamu datangkan hal yang kayak sebegini besarnya dalam kehidupanku. Bisa aja Nuh ngomong kayak gitu. Orang-orang mungkin sekarang umurnya udah 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas mengalami corona, mungkin sedang mengeluh itu dalam hatinya. Atau mungkin kita aja lah yang masih belum ada 50 tahun, belum ada 40 tahun, mungkin kita udah ngeluh. Tuhan, kok di masa hidupnya corona kok ada? Mungkin kita ngeluh itu. Tapi Nuh beda.
tidak ada satu kalimat keluhan keluar dari mulut Nuh. Yang Nuh lakukan apa? Nuh lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Itu aja yang Alkitab tuliskan tentang Nuh. Dan 600 tahun ini, kalau dikonversi, ya ini saya konversi kasar gitu ya. Umur Nuh kan, oh ini ada tambahnya sebelum saya mengkonversi ya. Ini Haydock Bible Commentary kira-kira menulis begini. Bahtera Nuh itu dibangun itu berapa lama? 120 tahun lamanya. Dan selama 120 tahun ini, Nuh itu bukan cuma bangun bahtera, tapi dia khotbah dengan kata-katanya. Dia bawa orang dalam pertobatan, sembari bangun bahtera. Ini yang Nuh lakukan, dan ini harus kita lakukan at least sama keluarga kita. Atau sama siapapun lah. Kita kasih tahu aja tentang kebenaran. Ya kamu jangan kayak gitu. Itu kan nggak benar. Tadi aku sharing sedikit ya, ini agak out of the topic. Barusan banget tadi siang luar biasa. Teguran Tuhan datang ke aku. Jadi singkat cerita, ya biasalah masalah keuangan gitu ya. Keuangan kantor gitu kan. Jadi singkat cerita, saya memberikan bond gitu ya. Dan bond itu memang tercipta 2 kali. Karena saya beli online, barang untuk kantor ya, saya beli online. Bond dari toko online-nya ada, tapi penjualnya juga ngasih bond lagi fisik ketika mengirimkan barang. Dan saya tahu bahwa 2 bond ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi bisa diklaim ganda istilahnya. Dan dengan pengetahuan itu saya juga kasih tahu bagian keuangan yang bertanggung jawab kepada keuangan, bahwa itu bisa klaim secara legal, bisa klaim ganda, tapi secara moral itu nggak benar. Dan ketika saya ngasih itu, saya udah ngasih itu ke si ibu ini yang ngatur keuangan kami semua. Ketika saya ngasih itu, Tuhan langsung ngomong, kamu salah. Kamu lakukan sesuatu yang salah sekarang. Gitu ya. Dan bagian kita pun hal yang mirip. Kamu salah. Kalau Tuhan Yesus lebih ngeri lagi. Kalau ada jemaat yang melakukan kesalahan, ketemu sama dia 4 mata. Kalau 4 mata nggak mempan, bawa saksi untuk memperteguh kesaksianmu. Kalau bawa saksi dia masih ngeyel, hadapan ke hadapan jemaat. Wah, itu kok Tuhan Yesus malah bilang kayak gitu, negur sesama. Kalau di hadapan jemaat dia masih ngeyel, dia dianggap bukan bagian dari kita. Wah, ini ngeri sekali. Tapi bagian kita cuma itu, ngasih tahu aja. Dia bertobat atau enggak urusan dia dan Roh Kudus. Nuh lakukan itu 120 tahun lama dia lakukan itu. Dan bukan cuma itu, sembari dia bangun bahtera. Dan bukan cuma bangun bahtera, pasti dia sembari berusaha untuk menghidupi dia dan keluarganya. Entah apapun itu, bercocok tanam mungkin. Ya kan? Jadi kira-kira Nuh itu mulai membangun bahtera di umurnya yang ke-480 tahun. Dan kalau aku konversikan, ya, Nuh itu mati di umur 950 tahun, membangun bahtera di umur 480 tahun, dan mulai air bah itu umur 600 tahun. Nah, ini konversi kasar ya. Kalau 950 tahun itu ke zaman sekarang itu 100, maka kira-kira 480 itu sekitar 50-an. Maka umur 600 tuh kayak zaman sekarang tuh kayak umur 63. Dan ini umur yang tua. Berapa banyak pelayan Tuhan yang umur 60 tahun mereka udah bilang, oh udah bagian tante, bagian om pensiun, sekarang bagianmu. Enggak ada seperti itu. Nuh aja masih terus bekerja. Dan setelah air bah itu selesai pun Nuh masih tetap terus bekerja. Ya kan? Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Umur tuh nggak penting. Umur, aku mau kasih contoh tentang umur ya. Ini Kaleb. Yosua 14 ayat 10-11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, hidup Kaleb ya, seperti yang dijanjikannya.
Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembar di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb saat itu berumur 85 tahun. Dan ini umur akhirnya Kaleb sama mirip sama kita ya. Jadi ini range umurnya mirip-mirip sama kita lah. Jadi bukan lagi yang beratus-ratusan tahun enggak, tapi range umurnya mirip-mirip kita. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini Kaleb. Sekalipun aku tua, kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Sama. Jadi orang tua nggak ada alasan untuk berhenti. Nggak ada alasan untuk pensiun. Lah kalau anak muda gimana? Timotius, 1 Timotius 4:12, jangan seorang pun menganggap engkau, Timotius maksudnya, rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi age, umur itu it doesn't matter for God. Gitu ya. Umur tuh nggak penting di hadapan Tuhan. Tuhan panggil kita tepat pada waktunya di saat kita memang bisa mengerjakan kehendaknya. Gitu ya. Saya sebenarnya, ini teman-teman saya, kalau mau hitung-hitungan umur, gitu, saya percaya rata-rata umur teman-teman yang di Google Meet sama saya kemungkinan masih muda saya daripada rata-rata umur teman-teman di Google Meet. Kemungkinan besar masih muda saya. Saya kalau mau minder bisa sangat minder. Siapalah aku ini Tuhan, gitu ya. Baru lahir tahun 2013, pada sekitar 9-8 tahun yang lalu. Lah kok di sini berani-beraninya membahas kitab suci tiap pasal, gitu ya. Kok berani-beraninya menggurui siapa? Kalau aku mau minder bisa sangat minder. Bahkan ya, ini bahkan aku kasih tahu, bukan cuma umur sebenarnya. Kita kok mau ngomong hal yang lebih luas. Kemampuan di hadapan Tuhan itu nggak penting. Kemampuan pun di hadapan Tuhan itu nggak penting. Kenapa? Karena Tuhan yang mampukan. Petrus, ya, mayoritas murid Yesus itu nelayan, dan nelayan itu ngerti apa tentang teologi. Makanya waktu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat itu luar biasa. Karena sebenarnya Petrus nggak ngerti tentang teologi. Petrus cuma nelayan. Jadi dan aku mungkin sudah beberapa kali sharing ya. Aku tuh orangnya sebenarnya aslinya nggak suka baca. Nggak suka baca. Baca komik aja nggak suka. Baca novel apalagi, Alkitab sebenarnya apalagi tambah-tambah. Saya sebenarnya tuh nggak suka baca Alkitab. Sesungguh-sungguhnya. Tapi aku ngomong sama Tuhan. Tuhan, Engkau kan mau aku untuk tekun baca firman-Mu toh. Sekarang Tuhan ajari aku untuk aku bisa tekun, setia dan konsisten baca firman. Dan Tuhan tunjukkan caranya sama saya secara pribadi. Sekalipun sangat ribet. Tapi Tuhan tunjukkan. Sampai akhirnya saya suka baca firman. Saya cinta sama firman Tuhan. Saya cinta belajar firman Tuhan. Yang aslinya sebenarnya nggak suka baca. Tapi kok bisa cinta sama firman Tuhan. Ya, Alkitab yang begini tebalnya. Begini memusingkannya. Kok bisa cinta? Kasih karunia. Itu aja buat saya. Modalnya apa? Mau, gelem. Oh, gelem ora gelem. Oh, yes, tak lengkapi. Itu aja modalnya buat Tuhan itu aja. Ya kan? Kamu mau nggak? Mau Tuhan. Aku lengkapi. Jalan aja. Aku lengkapi. Tuhan Yesus waktu ngutus muridnya berdua-dua, Tuhan bilang apa? Nggak usah bawa perbekalan. Ya kan, baju satu pasang aja. Nggak usah bawa tongkat. Nggak usah bawa uang. Kenapa? Tuhan lengkapi. Yang penting kamu mau diutus, mau Tuhan. Aku lengkapi. Itu kata Tuhan.
Ya kan? Mending kepedean dalam Tuhan daripada minder. Itu sekali lagi, mending itu kepedean dalam Tuhan daripada minder. Ya, jadi ini umurmu, bahkan kemampuanmu pun nggak penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan panggil kita tepat pada waktunya. Dan Tuhan perlengkapi kita. Itu aja yang perlu diingat. Ya, ini poin yang keberapa? 3 ya? 4 ya. Nah, ini sekarang poin yang kelima. Tuhan menutup pintu bahtera. Nah, ini menarik sekali. Ini sangat menarik. Ini sangat romantis menurut saya. Ya, minggu lalu kita sudah bahas ya betapa mesranya hubungan kita dengan Kristus ini. Kita tuh mempelai. Minggu lalu salah satunya kita udah bahas itu. Bahwa kita ini mempelai. Dan hubungan kita dengan Kristus ini mesra. Dan di sini makin nampak mesranya. Tuhan menutup pintu bahtera. Ayat 16, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Versi bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Ya, Dawa Rhyme sini ya. And they that went in, langsung aja. And the Lord, Tuhan, shut him in. Menutup bahtera Nuh gitu ya. On the outside. Jadi Tuhan di mana? Tuhan di luar bahtera. Ya, waktu Musa, waktu seluruh binatang masuk dan Musa semua keluarga yang masuk, yang nutup pintu Tuhan. Ya, jadi Tuhan di luar bahtera. Ini kok ini pintu gitu ya. Ini bahtera gitu ya. Nuh masuk ke bahtera ini. Dan Tuhan nutup dari luar. Jadi Tuhan itu di luar. Nggak masuk bersama-sama dengan Nuh di bahtera. Bahkan dalam tafsiran dituliskan Tuhan itu cuma ngomong ke Nuh selama air bah itu cuma 7 kali. Tuhan itu bicara sama Nuh dalam kurun waktu 150 hari itu cuma 7 kali. Di luar. Ya, Tuhan ada di luar. Tuhan tidak ikut masuk. Seakan Tuhan itu tidak menemani Nuh. Kayak Tuhan nggak menemani Nuh, dia di luar. Ya. Tapi ini menarik. Ini Worthington, ini Calmet sama Worthington nih 2 ahli kitab suci luar biasa dalam gereja kita. Tuhan menutup pintu oleh malaikat yang menutupi pintu dengan atau getah ya, untuk mencegah air masuk. Sementara Nuh melakukan serupa di dalam. Jadi Tuhan tuh menutup pintu itu untuk apa? Mencegah air masuk. Dengan demikian Tuhan memenuhi keinginan kita ketika kita tidak dapat memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Dan meskipun dia dapat melakukan semuanya sendiri, namun dia meminta kita untuk bekerja sama dengannya. Jadi bayangin gini ya. Tuhan tuh nutupin pintu Nuh. Tuhan nggak ikut masuk. Dan bagi Nuh nggak tahu apa yang Tuhan lakukan di luar. Tapi bagi Nuh yang Nuh tahu Tuhan nggak ikut masuk. Tuhan di luar. Hadirat Tuhan nggak ikut masuk. Tapi hadirat Tuhan di luar. Berapa banyak dari kita yang merasa begini? Kita merasa Tuhan nggak ada sama kita. Kita merasa Tuhan nggak sertai kita. Gitu. Kayak Tuhan nggak ada deh. Kok hidupmu sengsara kayak gini terus sih? Di mana Tuhan itu? Kayak palsu Tuhan itu. Seringkali kita begini. Dan berapa sering kita ngeluh. Dan merasa Tuhan nggak bersama-sama dengan kita. Tapi di sisi lain, di luar, sebenarnya Tuhan tutup pintu bahtera itu. Supaya apa? Air nggak masuk. Supaya air nggak masuk. Tuhan lakukan itu. Tanpa kita sadari. Ketika kita merasa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Sebenarnya diam-diam. Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlukan. Mungkin saat ini kita merasa Tuhan tidak bersama dengan kita, tapi tanpa kita sadari diam-diam.
Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlukan. Berapa sering aku sharing ya tentang apa istilahnya, jalan menuju dosen gitu ya. Saya kan pengen jadi dosen. Bukan pengen, lebih tepatnya saya menuju jalan, jalan menuju untuk jadi dosen di ITB. Tapi nggak mudah. Jalan itu nggak mudah. Sampai istri saya kemarin, hari Minggu kemarin sampai ngomong gini, kamu kan tahu kamu mau jadi dosen dapat dari Tuhan. Tuhan yang suruh kamu jadi dosen. Seandainya kalau ternyata kamu gagal jadi dosen, gimana? Kamu kecewa nggak? Oh, saya jawab enteng aja ya, biarin aja. Yang pengen siapa, yang menggagalkan siapa. Kalau nggak jadi nggak ada masalah buat aku. Yang penting aku sudah lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Itu aja. Gitu ya. Tapi ini memang ini pertanyaan serius sebenarnya. Aku tahu ini pertanyaan serius. Karena apa? Nggak mudah. Saya udah berkecimpung di ITB dari tahun 2016. Jadi sekarang udah 5 tahun saya berkecimpung di sini. Mau berapa lama lagi itu pertanyaannya. Gitu. Untuk saya bisa jadi dosen. Mau berapa lama lagi? Tapi kalau saya review setiap kehidupan kita, setiap kehidupanku, aku review, aku bisa ketemu sama dosenku yang sekarang aku mengabdi. Gitu ya. Dan sampai detik ini ternyata apa? Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah sediakan semuanya. Saya itu sampai terima ada satu pekerjaan sebenarnya dari salah satu dosen yang saya itu nggak dibayar sepeser pun dari pekerjaan itu. Dan pekerjaan itu cukup menyita waktu saya setiap malam. Gitu ya, seringkali saya setiap malam itu ngerjain itu dari jam 7 sampai jam 12 malam itu cuma untuk ngerjain kerjaan salah satu dosen. Ini bukan dosen utama ya. Dan saya nggak dibayar sepeser pun untuk pekerjaan itu. Bukan karena dosen saya jahat, nggak. Beliau sudah nawari saya berkali-kali. Kamu nggak ngurus ini, ya kan lumayan kamu dapat sekian untuk honormu bantu saya dalam kuliah. Dan saya jawab enggak Pak, nggak perlu Pak. Saya jawab itu. Hitung-hitung ini masuk pekerjaan yang lain. Berkali-kali dia tawari, aku bilang nggak perlu. Satu sisi, memang saya nggak mau terikat dengan dia. Tapi tanpa aku sadari, ini padahal ini dosen senior ya, yang sebentar lagi mau pensiun. Kok dipikir-pikir, ngapain bantu dosen senior yang mau pensiun? Ya kan? Dia udah nggak bisa bantu aku lagi untuk masuk jadi dosen kok. Kan dia bentar lagi mau pensiun. Tapi ternyata tanpa aku sadari, beliau sangat talkative. Gitu ya. Dan tanpa aku sadari, di belakang saya, di grup WA, para dosen, beliau sangat memuji saya. Dan menyebut nama saya terang-terangan. Diam-diam Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlukan. Diam-diam Tuhan bekerja sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang seringkali kita nggak sadari. Mungkin sekarang nampaknya kita nggak dapat apa-apa. I got nothing. Udah nggak dapat apa-apa, dimarahin. Ngerjain sampai semalam suntuk. Tapi diam-diam dari sana Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlukan. Itu poin yang kelima. Apakah ini yang terakhir? Oh iya, ini yang terakhir. Nah, ini review apa yang saya sharingkan ya. Ini belum review apa yang sudah teman-teman tadi sharingkan. Pertama tentang air bah. Air bah adalah figur pembaptisan, membawa keruntuhan bagi dosa dan satu awal baru untuk kehidupan kudus. Lalu yang kedua itu tentang satu-satunya dan seluruh keluarga. Ketika kita lakukan kehendak Tuhan, percayalah, bukan hanya kita akan diselamatkan, tapi keluarga kita juga akan diselamatkan. Yang ketiga tentang binatang yang tidak haram. Bagaimana Nuh, ketika dia turun dari bahtera, dia mengutamakan Tuhan, dia bangun mezbah. Dan merubah kutuk yang awalnya Tuhan kutuk tanah, jadi berkat.
Tuhan anulir kutub itu. Dan yang keempat, umur Nuh 600 tahun. Umurmu, bahkan kemampuan kita tidak penting di hadapan Tuhan. Tuhan panggil kita tepat pada waktunya. Karena Tuhan yang perlengkapi. Di saat kita memang bisa, mampu untuk mengerjakan kehendaknya. Dan yang kelima, Tuhan menutup pintu bahtera. Mungkin saat ini kita merasa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Mungkin banyak masalah dalam kehidupan kita. Mamaku mungkin nggak pulih. Adikku, kakakku, atau siapapun pekerjaanku juga kacau. Tapi tanpa kita sadari, diam. Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlukan. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Luar biasa. Ada tambahan? Kesaksian atau mungkin pertanyaan? Boleh, silahkan. Haleluya ya. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Firman Tuhan tiap minggu kita bahas, teman-teman ya. Itu luar biasa. Dan aku percaya, ini sampai mikir sebenarnya agak jauh, terlalu jauh mungkin mikirnya ya. Wah, seandainya kalau sudah wahyu berakhir, apa yang akan dilakukan gitu ya. Mungkin kita bahas lagi Kejadian 1 dengan hikmat yang berbeda. Karena itu sangat mungkin. Ada lagi yang ini mau memberikan tambahan, kesaksian, atau mungkin pertanyaan? Ada lagi? Ibu negara tuh ada pengumuman nggak? Atau kita langsung pengumuman ya? Nah, mungkin seperti tadi tidak ada tambahan lagi ya. Kita langsung ke pengumuman. Nah, ini pengumuman hari ini. Boleh Ibu Negara, Ibu Tian untuk menyampaikan pengumuman hari ini. Oke, halo semuanya. Terima kasih sudah mengikuti Komsel, mengikuti Jazz Hope pada malam hari ini ya. Untuk pengumumannya yang pertama, hari Minggu nih tanggal 9 Mei, besok jam 15.00 atau jam 3 sore bakalan ada persekutuan doa ya. Nanti diumumkan menyusul. Kemudian yang kedua itu hari Selasa tanggal 11 Mei jam 8 malam kita akan ada Miracle Room. Kita akan sama-sama berdoa untuk wujud kita masing-masing dan juga mendoakan bangsa negara, untuk mendoakan keluarga, mendoakan orang lain gitu. Kita akan bersekutu bersama untuk berdoa. Dan minggu depan hari Kamis, oh ini pas hari Lebaran ya, nggak apa-apa ya, kita sama-sama komsel lagi ya. Ini jam 7 malam akan ada lanjutan Jazz Hope dari Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Jadi teman-teman pastikan tanggal-tanggal ini setiap atau hari-harinya ya mungkin dari kalendernya tuh langsung dikasih catatan. Ini tuh ada kegiatan-kegiatan Hope gitu. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram kita house.of.praise, terus bahkan ada TikTok-nya juga ya, house.of.praise Bandung, dan juga YouTube-nya. Untuk semua rangkaian kegiatan online dari Hope ini akan bisa dilihat lagi nih di YouTube kita ya. Terkhusus untuk yang Jazz ini bisa diakses di bit.ly/rekaman Jazz Hope. Seperti itu teman-teman, mungkin nanti selanjutnya ajakin lagi teman-temannya supaya teman-teman yang lain juga bisa sungguh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, terima kasih Ibu Tien. Ya, kita ajak teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau memberikan tambahan atau kesaksian mungkin? Ada, monggo silakan. Coba tuh mungkin ada yang mau. Ini tuh bukan tambahan ya, tapi
kalau kita lihat dari pesertanya ini, banyak teman-teman kita yang baru, mulai dari yang paling senior mungkin ya Pak Donatus, atau mungkin Pak Anton. Ini tuh sampai anak SMA tuh ada loh di sini, walaupun mungkin nggak di Bandung ya, tapi mereka ikut. SMA atau kuliah lah di luar kota, bukan di Bandung aja. Yang bersyukur banget bisa ikut nih Ibu Imelda juga temanku di kantor, puji Tuhan bisa ikut gitu. Jadi bersyukur banget malam hari ini ya kita lebih naik lagi, kita akan jangkau lebih banyak lagi karena ini untuk umum ya, dari semua kalangan bisa, dari umur berapa juga bisa, dan ini topik yang sangat menarik menurut saya ya, menurut kita juga, karena sulit sekali untuk bisa memahami kitab suci teman-teman tanpa pengertian. Jadi kita belajar lah ya di masa-masa kondisi pandemi begini, jangan sampai kitanya juga sama dengan keadaan ini, tapi kita harus bangkit, kita harus semangat terus belajar gitu. Itu aja sih. Dan aku bersyukur teman-teman, terima kasih banyak semua yang udah memenuhi undangan ya. Tadi undangan yang sudah disebar tapi responnya luar biasa, semua join, semua oke, semua bisa gabung, atau yang nggak bisa join juga tadi ada bermasalah nih, aku nggak bisa masuk dan segala macam. Nah, nanti kita upayakan supaya mereka gampang juga untuk masuk. Terus join teman-teman, terus semangat ya, itu aja. Mungkin ada tambahan lagi yang lain atau ada sharing yang lain, silakan. Jangan ada jeda di antara kita, jangan biarkan saya banyak bicara ya, bahaya. Luar biasa. Ada mungkin tambahan lain? Boleh silakan. Nah ini ya, ini terbuka untuk umum, siapapun, mereka yang Katolik ataupun teman-teman yang Kristen non Katolik juga boleh, silakan. Atau mungkin yang non Kristen juga boleh, karena bulan ini kita bahas tentang Nuh ya, kita lengkap bulan ini bahas tentang Nuh, luar biasa ketepatannya. Ya nanti bulan depan baru kita bulan depan juga sedikit masih ngebahas tentang Nuh nih. Bulan depan udah masuk Menara Babel. Ya, nah ini tentang Nuh, dan kebetulan Nuh ini kisah yang bukan cuma iman Kristen saja yang punya, bukan cuma iman Yahudi dan iman Kristen saja yang punya, tapi saudara-saudara kita yang berseberangan imannya dengan kita pun mereka juga mengenal, mereka tahu siapa Nuh. Itu ya, jadi Nabi Nuh ini, nah kita boleh juga sampaikan ke mereka kalau mungkin teman-teman ada yang mau ngajak dari teman-teman yang seberang itu, nah, untuk kita semakin mengenal dari kisah Nuh di bulan ini, kita bisa belajar apa mengenai Allah. Ada lagi? Aku mau sharing sedikit kayaknya. Silakan. Tadi kayak aku dapat banget ya pas ketika kita ketika kita percaya pada Tuhan, kita sama seluruh isi rumah kita, keluarga kita diselamatkan. Ya aku ngalamin banget sih itu. Terutama pergumulan aku paling berat soal keluarga gitu kayaknya. Memang gak gampang sih, tapi memang kayak seolah kayak masalah si corona ini tuh mirip kayak air bah yang memurnikan gitu. Kayak aku jadi bisa lihat maksudnya kondisi real keluarga aku dan sebagainya gitu ya, sampai ada satu momen kayak kayaknya kok masalah keluarga aku tuh berat banget gitu, sampai aku bilang, Tuhan kenapa gitu, maksudnya kok cuma aku yang Tuhan panggil maksudnya dari antara keluarga aku tuh kok maksudnya aku yang Tuhan panggil untuk kenal dia gitu ya, adik aku belum gitu. Dan terus kayak buat kadang di saat saat berat gitu ya, terus apalagi corona kayak gini, maksudnya kayak saya nggak bisa
keluar rumah kan, maksudnya nggak bisa keluar rumah sering-sering dan mau doa susah gitu, maksudnya kayak mau ke PD, mau misa atau mau adorasi juga ya susah gitu, kayak kekurung terpenjara, sempat kayak depresi gitu. Tapi kayak pas aku doain tuh kayak kenapa sih Tuhan, kenapa gitu ya, sampai Tuhan bener-bener jawab, ya kamu ada di rumah kamu ini sekarang. Karena kan dulu sebelumnya aku nggak tinggal di rumah ini sama papa mamaku, karena dulu aku nggak kos kan. Kamu ada di rumah ini, harus ada di rumah ini supaya tetap ada yang berdoa di rumah kamu gitu. Dan itu janji aku gitu, supaya seluruh keluarga supaya ya keluarga kamu diselamatin gitu. Ya Tuhan ngasih aku ayat yang dari Paulus tadi, dan aku pikir oh iya benar juga ya, kalau bukan aku yang di rumah berdoa gitu, siapa lagi gitu, papa mama aku enggak gitu. Dan aku yang harus tetap berdoa gitu. Dan aku pun sempat ngerasain kayak yang terakhir tadi, poin terakhir, kayak seolah-olah aku berjalan sendiri gitu, padahal enggak gitu, padahal Tuhan yang melakukan itu gitu, nutup si pintu. Yang Tuhan lakukan itu gitu. Dan kayak terus kan aku lulus S1 kan tahun kemarin ya, dan jujur sampai sekarang belum dapat kerjaan lagi di yang apalagi yang sesuai sama bidang aku gitu, pariwisata. Sempat kayak bingung gitu, Tuhan maksudnya apa sih gitu. Aku kan dulu kuliah S1 itu juga karena kehendakmu juga gitu, dan aku ambil major pariwisata ini juga bukan aku yang pengen gitu. Terus maksudnya apa gitu? Aku sampai sekarang belum dapat kerjaan lagi gitu ya, apalagi di pariwisata gitu. Tapi poin yang terakhir itu yang nomor 5 bener-bener kayak ngebukain mata aku gitu. Mungkin kayak mungkin mungkin aku harus nunggu si corona ini beres dulu, untuk nunggu waktunya Tuhan ngebukain si pintu dalam tanda kutip gitu. Dia tutup pintu itu kan ada maksudnya kan, supaya air bah nggak masuk, supaya malapetaka itu nggak masuk kan. Dan ya aku percaya gitu, walaupun emang kayak kadang stressful juga gitu, mikirin gua kapan dapat kerja gitu ya di hotel gitu. Mungkin kalau aku dapat kerjaan sekarang di masa pandemi sebenarnya masih belum beres itu ya, mungkin aku yang akan dapat malapetaka dan bawa virus itu ke keluarga aku mungkin gitu. Itu worst case-nya. Tapi bener banget kayak Tuhan tetap sediain itu, masih tetap cukupin kebutuhan aku sama keluarga aku. Even income toko papa sama pun lagi drop banget gitu, tapi kayak ya benar-benar Tuhan cukupin. Dan kayak tiba-tiba aku dikasih kerjaan sama bosnya pacar aku lah gitu, dan gak ngerti kenapa gitu ya, ya jadi kayak aku jadi belajar banyak hal yang tadinya aku waktu masih kerja itu jujur aku serakah gitu. Tapi dengan adanya kayak macam kayak dalam tanda kutip ya mungkin hukuman atau gimana, maksudnya yang terlihat negatif itu, kondisi yang terlihat negatif, tapi di sisi lain itu pelan-pelan ngubahin mindset aku gitu, dan ngubahin membukakan mata aku kalau oh iya dulu dulu itu apa yang aku lakukan nggak benar, dan sikap aku terhadap berkat Tuhan tuh nggak benar, kayak take it for granted gitu ya.
ya apa ya, aku bersyukur sih dengan adanya musibah corona ini gitu. Maksudnya ya bukan bukan senang ada corona, tapi apa ya, jadi kayak jadi bisa banyak kayak dikasih kesempatan untuk apa namanya, refleksi kali ya, refleksi pribadi gitu, benar-benar refleksi pribadi yang harus benar-benar jadi kayak benar-benar menggantungkan harapannya hanya satu-satunya sama Tuhan. Ya, mungkin segitu dulu sih sharing aku. Kena banget sih hari ini. Puji Tuhan, Jess. Luar biasa atas sharingnya. Oke. Tidak ada lagi? Tidak ada tambahan lagi? Oke, kalau begitu kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa ya. Sayang, kamu boleh ini minta tolong pimpin doa? Yuk kita doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Terlebih lagi malam hari ini Tuhan, kalau kami bisa sedikit mendengarkan bagian dari firman-Mu, kami minta belas kasihan-Mu terus untuk setiap kami Tuhan. Terus bawa hati kami semakin hari boleh semakin haus dan lapar akan kebenaran-Mu, mencintai setiap firman-firman-Mu, karena firman-Mu lah kehidupan kami, karena firman-Mu lah kekuatan kami. Mari Allah Roh Kudus, saat malam hari ini juga Kau memberkati semua teman-teman kami yang join atau mereka-mereka yang belum sempat join atau karena terhambat karena jaringan atau terhambat karena pekerjaan atau kesibukan, tapi kami percaya Tuhan Engkau juga menjaga mereka, Engkau juga memelihara mereka, Engkau juga menolong mereka dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Terutama kami berdoa juga untuk teman kami Mbak Yuni Tuhan, yang saat ini dia boleh mengalami sakit Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap keadaannya Bapa, Engkau berikan Roh-Mu tercurah bagi dia dan berikan dia kekuatan untuk menghadapi setiap sakit penyakitnya ini Bapa. Ini bukan yang mudah buat dia boleh jalani, karena hari lepas hari yang dia perlukan itu kekuatan daripada Engkau untuk boleh semakin hari percaya Tuhan kalau nggak ada yang mustahil bagi Engkau untuk boleh menyembuhkan sakit penyakitnya ini Bapa. Kami percaya Tuhan malam hari ini juga Engkau juga memberkati semua teman-teman kami juga yang sedang bermasalah dengan kesehatan, masalah keuangan, masalah apapun Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam keluarga mereka. Biarlah pengharapan yang daripada Engkau tidak akan sia-sia. Engkau berikan mereka kekuatan jalan keluar, dan Engkau memberkati dengan limpahnya akan kebaikan, kemurahan. Lebih lagi Engkau berkati segala usaha mereka, pekerjaan mereka, dan biarlah hati yang takut akan Allah itu boleh ada di setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kau terus tambah-tambahkan iman untuk setiap kami, Kau terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, terus buat Albert Bapa, agar kerinduan-Mu itu boleh terjadi atas kehidupannya Tuhan, dan setiap visi dan misi yang daripada Engkau boleh terjadi juga atas kehidupannya, dan dia boleh menghidupi setiap apapun yang Engkau telah taruhkan dalam hatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu, ada cinta-Mu mengalir malam hari ini, mengalirkan pertobatan, mengalirkan kesembuhan dan pemulihan bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.